irreplaceable. Halo, perkenalkan nama saya Afda Valencia dengan NIM 20105109. Saya merupakan mahasiswi jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Andalas. Tujuan video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Ekonomi Perencanaan kelas E4. Di sini saya akan menjelaskan analisis input-output dan analisis capital output ratio yang dapat digunakan dalam membantu menyusun perencanaan pembangunan. Yang pertama, yaitu apa konsep dasar dari analisis input dan output, dan apa gunanya dalam penyusunan perencanaan pembangunan. Sebelumnya, analisis input-output adalah alat dasar teknik analisis yang memberikan analisis saling ketergantungan sektoral dari sektor dan subsektor. Ini memberikan analisis saling ketergantungan sektoral dan keseimbangan umum ekonomi secara keseluruhan. Analisis input-output juga dikenal sebagai analisis antar industri atau tabel input-output. Input dari suatu industri adalah output dari industri lain dan begitu sebaliknya. Hubungan timbal balik mereka itu pada akhirnya mengarah pada penciptaan keseimbangan antara penawaran dan permintaan dalam perekonomian secara keseluruhan. Contohnya saja yaitu batu bara merupakan input bagi industri baja dan baja merupakan output bagi industri batu bara. Padahal keduanya merupakan keluaran industri masing-masing. Jadi, analisis input-output menyeratkan bahwa dalam equilibrium, nilai uang dari output agregat seluruh perekonomian harus sama dengan jumlah nilai uang dari input antar industri dan jumlah nilai uang dari output antar industri. Selanjutnya, analisis input-output didasarkan pada asumsi berikut. Yang pertama yaitu perekonomian secara keseluruhan dibagi menjadi dua sektor, yaitu sektor antar industri dan sektor permintaan akhir. Yang kedua yaitu output tiap sektor bersifat homogen dan satu. Yang ketiga yaitu tidak ada dua produk yang diproduksi bersama oleh sektor-sektor. Yang keempat, output suatu sektor dapat dijadikan input oleh sektor lain. Selanjutnya yaitu kegunaan dalam perencanaan pembangunan. Apa sih kegunaan analisis input dan output dalam perencanaan pembangunan? Perencanaan pembangunan memerlukan konsistensi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk memiliki konsistensi dalam perencanaan, matriks transaksi antar industri yang merupakan inti dari analisis input dan output ini, itu membantu dalam memberikan informasi kepada perencana tentang jumlah berbagai komoditas dan sumber daya yang akan dibutuhkan dalam semua sektor. Lalu, studi Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mencantumkan kegunaan tertentu dari analisis input-output dalam perencanaan pembangunan seperti di bawah ini. Yang pertama yaitu tabel input-output menyediakan untuk masing-masing sektor dalam perekonomian tentang perkiraan-perkiraan produksi dan arus masuk modal asing yang diperlukan dalam perekonomian. Yang kedua yaitu analisis input-output membantu dalam alokasi investasi yang diperlukan untuk mencapai tingkat produksi dalam program perencanaan pembangunan. Ini memberikan perkiraan yang lebih akurat dari sumber daya yang tersedia dan sektor kebutuhan pemanfaatannya. Yang ketiga yaitu perkiraan kebutuhan tenaga terampil disiapkan secara akurat dengan bantuan teknik input-output. Untuk pertanyaan kedua, yaitu apa pula konsep dasar dari analisis capital output ratio dan bagaimana penggunaannya dalam perencanaan pembangunan. Konsep rasio modal output mengungkapkan hubungan antara nilai investasi modal dan nilai output. Dalam perencanaan pembangunan, dipandang penting untuk memahami investasi modal yang diperlukan di berbagai sektor dan proyek yang dijalankan sektor-sektor tersebut untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu kenaikan output dalam perekonomian. Rasio modal output membantu dalam mencari hubungan fenomena antara investasi modal dan output yang terjadi karenanya. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang menentukan rasio capital output. Yaitu yang pertama, ada sifat dan ketersediaan sumber daya alam. Yang kedua itu ukuran dan pertumbuhan penduduk. Yang ketiga yaitu ketersediaan dan biaya modal produktif. Yang keempat yaitu tingkat dan sifat kemajuan teknologi. Yang kelima yaitu kualitas kemampuan manajerial dan organisasi. Yang keenam yaitu kebijakan sosial ekonomi pemerintah.
Yang terakhir yaitu pentingnya rasio modal output. Yang pertama yaitu untuk menentukan laju pertumbuhan. Rasio modal output dalam perekonomian membantu dalam menetapkan tingkat pertumbuhan yang ditargetkan dari pendapatan nasional dalam perekonomian pada periode tertentu. Yang kedua yaitu alokasi sumber daya keuangan dan mobilisasinya. Rasio output modal menjadi pedoman dalam menentukan sektor-sektor yang paling produktif dalam perekonomian. Keputusan yang tepat mengenai alokasi modal yang tepat di berbagai sektor dan kebutuhan mobilisasi sumber daya yang diarahkan dengan benar dapat ditangani dengan bantuan konsep rasio output modal. Yang ketiga yaitu penambahan modal dan sumber daya lainnya. Setelah rasio output modal yang mungkin diperkirakan dan target pertumbuhan ditentukan, menjadi lebih mudah untuk mengenali kebutuhan modal dan sumber daya lainnya untuk memenuhi program pembangunan yang dirancangkan di bawah perencanaan pembangunan. Ini membantu dalam perencanaan tentang bagaimana menambah modal dan sumber daya lainnya. Hal ini juga membantu dalam memahami besarnya defisit dalam modal yang tersedia dibandingkan dengan kebutuhan program yang direncanakan. Yang terakhir yaitu pembuatan kebijakan modal asing. Hal itu dapat dipenuhi dengan cara menarik dan memanfaatkan modal asing dengan mempertimbangkan besarnya rasio modal output yang fenomenal dalam perekonomian domestik. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan jelaskan mengenai analisis input-output dan analisis capital output ratio. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan dan terima kasih.